Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas manajemen risiko kebencanaan dengan judul mengenai masyarakat tangguh bencana Kota Padang tahun 2023. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Riko Ade Saputra dengan NIM 200422266, kemudian ada Satrio Hadi Saputra Satrio Hadi S dengan NIM 200421150. Kemudian ada Nora Junia Meva dengan NIM 200422166. Kemudian ada Miraji Maruf dengan NIM 200422232. Kemudian ada Fajar Al-Ghifari dengan NIM 200420096. Kemudian ada M. Hafiz Alapsi dengan NIM 200422026. Dan ada Mutiara Monika Rizaldi 20042240, dan yang terakhir ada Rivaldi Purnama Wijaya dengan NIM 2202220042268. Baik, untuk pembacaan materi pertama itu diserahkan kepada saudara Riko dan Rivaldi. Kepada Riko dan Rivaldi dipersilakan. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang. Definisi bencana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan definisi bencana sebagai berikut. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana datang dengan cepat, secara instan, dan tanpa pandang bulu. Peristiwa ekstrem ini bersifat alami dan manusiawi. Diinduksi melebihi jumlah yang dapat ditoleransi dalam atau di luar batas waktu tertentu. Buat penyesuaian itu sulit, mengakibatkan bencana hilangnya harta benda, pendapatan, dan nyawa lumpuh. Proses lingkungan yang bencana bagi masyarakat manusia, seperti gerakan tektonik tiba-tiba yang mengarah ke gempa bumi dan letusan gunung berapi. Berlanjutnya kondisi kering yang berkepanjangan kekeringan, banjir, gangguan atmosfer, tabrakan benda langit-langit, dan lain-lain. Bencana alam seringkali melanda Indonesia. Dikutip dari situs Nasional Penanggulangan Bencana atau BPBD, hal ini karena Indonesia berlokasi di pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu pertama lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kondisi itulah yang menimbulkan potensi bencana alam seperti gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Beberapa bencana alam yang terjadi bahkan cukup besar untuk sampai terasa atau disoroti oleh negara lain. Rincian jumlah korban bencana alam berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu gempa bumi 267.440 jiwa. Yang kedua cuaca ekstrim yaitu 74.244 jiwa. Yang ketiga banjir yaitu 50.673 jiwa. Yang keempat badai yaitu 27.632 jiwa. Yang kelima kekeringan yaitu 20.120 jiwa. Yang keenam tanah longsor itu 10.109 jiwa. Yang ketujuh aktivitas panik 1.363 jiwa. Yang ke-8 kebakaran hutan yaitu 400 gerakan massa 100 jiwa. Contohnya gempa Sumatera Barat 2009. Pada 30 September 2009 terjadi sebuah peristiwa memilukan di Sumatera Barat. Gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter terjadi lepas pantai
pada 17 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 87 km. 87 kilo. Di sekitar 50 km barat laut Kota Padang. Kerusakan terjadi di banyak wilayah seperti Kabupaten Kota Padang, Kabupaten. Baik, saya ulangi mengenai ketangguhan bencana. Itu yang pertama, ketangguhan adalah kemampuan untuk tetap kuat, tahan terhadap tekanan dan mampu mengatasi tantangan atau kesulitan dengan penuh semangat dan ketekunan. Ketangguhan melibatkan kemampuan untuk mengatasi stres, kegagalan, dan ketidakpastian dengan cara yang positif dan produktif. Orang yang memiliki ketangguhan yang baik biasanya memiliki kemampuan untuk mengatasi rasa takut dan kecemasan mengambil risiko yang diperlukan dan tetap fokus pada tujuan meskipun menghadapi rintangan dan hambatan yang sulit. Ketangguhan juga melibatkan kemampuan untuk bertahan dan bangkit kembali setelah mengalami kegagalan atau kesulitan. Orang yang memiliki ketangguhan yang baik dalam aspek bencana biasanya lebih siap dan mampu mengatasi situasi darurat, termasuk mengambil tindakan yang tepat dan mengurangi risiko cedera atau kerugian. Selain itu, komunitas yang tangguh juga memiliki sistem yang kuat untuk mendukung warga yang terdampak bencana, termasuk sistem peringatan dini, alat-alat komunikasi, dan bantuan medis yang memadai. Berikutnya materi mengenai beberapa fungsi ketangguhan dalam bencana yang akan disampaikan oleh Nora dan Hadi. Kepada Nora dan Hadi dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu beberapa fungsi ketangguhan bencana. Yang pertama yaitu meningkatkan kesiapan. Ketangguhan membantu meningkatkan kesiapan individu dari komunitas dalam menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, termasuk memiliki rencana darurat, persediaan makanan dan air, dan pemahaman tentang prosedur si individu dan komunitas akan siap menghadapi bencana dan mengurangi risiko kerugian. Yang kedua yaitu mengurangi dampak bencana. Ketangguhan membantu dan mengurangi dampak bencana dengan mempersiapkan individu dan komunitas untuk merespon dengan cepat dan tepat saat bencana terjadi. Dengan kemampuan untuk berpikir jernih dan tetap tenang dalam situasi darurat, individu dan komunitas dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko cedera atau kerugian. Selanjutnya saya serahkan kepada Hadi. Terima kasih kepada Nora. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran. Ketangguhan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya persiapan dan kesiapan dalam menghadapi bencana. Dengan meningkatkan kesadaran tentang risiko bencana dan cara mengurangi dampaknya, ini dan mengurangi risiko cedera atau kerugian. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nora dan Nadi. Berikutnya materi mengenai ketangguhan bencana di Kota Padang yang akan disampaikan oleh Miraji Ma'ruf dan Hafiz atau yang tidak kesampaian tadi presentasi. Kepada Miraji dan yang lainnya dipersilakan. Ketangguhan bencana di Kota Padang. Slide selanjutnya. Kota Padang, seperti banyak daerah di Indonesia, terletak di wilayah yang rawan bencana. Beberapa ancaman bencana yang mungkin terjadi di Kota Padang, seperti salah satunya yaitu gempa bumi. Padang yang terletak di jalur sesar Sumatera, yang merupakan sumber banyak gempa bumi besar di masa lalu, termasuk gempa bumi besar di Padang pada tahun 2009. Risiko gempa bumi di Kota Padang masih sangat signifikan. Selanjutnya,
Untuk mengurangi dampak dari ancaman bencana tersebut, perlu adanya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan yang lebih baik dari pemerintah dan masyarakat Kota Padang. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran akan potensi risiko bencana, meningkatkan pemahaman tentang penanganan bencana, serta melakukan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur yang lebih tahan bencana. Kota Padang sebagai salah satu daerah yang rawan bencana telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ketangguhan atau resiliensi dalam menghadapi bencana. Beberapa langkah yang telah dilakukan. Next. Yang pertama, peningkatan infrastruktur. Pemerintah Kota Padang telah meningkatkan infrastruktur di daerah yang rawan bencana. Jalan utama, meningkatkan infrastruktur daerah yang rawan bencana, seperti membangun jalan alternatif yang dapat diakses ketika jalan utama terputus akibat bencana, membangun tanggul, dan melaksanakan program normalisasi sungai untuk mengurangi risiko banjir. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Miraji. Selanjutnya kepada Riko Ade. Kepada Riko Ade dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu pelatihan. Selanjutnya, slide selanjutnya. Yang sistem peringatan dini belum, Riko. Selanjutnya yaitu sistem peringatan dini. Di Kota Padang telah membangun sistem peringatan dini untuk memantau potensi ancaman bencana, seperti tsunami dan gempa bumi, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi peringatan dini melalui berbagai media komunikasi. Next. Nah, selanjutnya yaitu pelatihan dan sosialisasi. Pemerintah Kota Padang juga dapat melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara menghadapi dan menanggulangi bencana, termasuk pemberian edukasi tentang cara menghadapi bencana secara mandiri, serta pelatihan kesiapsiagaan dan evakuasi. Selanjutnya, masyarakat Kota Padang dapat membantu mengurangi risiko bencana dengan menjaga kebersihan seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah ke limbah, dan tidak membangun di bantaran sungai. Nah, selanjutnya yaitu membentuk kelompok kesiapsiagaan bencana. Masyarakat Kota Padang dapat membentuk kelompok kesiapsiagaan bencana di lingkungan mereka yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana melalui pelatihan, simulasi, dan latihan evakuasi. Dan yang terakhir yaitu mitigasi bencana. Kota Padang juga telah melakukan upaya mitigasi bencana seperti penataan ruang kota, penghijauan, dan pengelolaan limbah guna mengurangi risiko terjadinya bencana. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Riko Ade. Baik, selanjutnya itu kesimpulan yang dibacakan oleh saya sendiri. Jadi kesimpulannya adalah bencana adalah bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana dapat disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non-alam, maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ketangguhan dalam konteks bencana merujuk pada kemampuan seseorang atau komunitas untuk menghadapi dan bertahan dari dampak bencana yang terjadi. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana antara lain meningkatkan infrastruktur, membangun sistem peringatan dini, melakukan pelatihan dan sosialisasi, serta melakukan mitigasi bencana. Sekian presentasi singkat dari kelompok kami. Apabila ada salah penyampaian kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.